Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu diberi kenikmatan, kesehatan, sehat lahir, sehat batin. Semoga kita juga diberikan umur panjang untuk bisa melewati pandemi kali ini. Oke, di sini saya Sita Yuliani akan memaparkan materi yang berjudul Program Pendidikan Individual bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya yang bernama Ati Siti Nurhayati. Di sini saya akan memaparkan tentang tujuan umum yang akan dicapai. Untuk lebih jelas dan lebih gimana gitu, mari kita simak pemaparan berikut ini. Cekidot. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang tujuan umum yang akan dicapai. Apa sih itu yang dimaksud dengan tujuan umum? Tentu saya berpikir bahwa kalian sudah tahu, oh tujuan itu seperti ini. Tapi kita lebih sambungkan lagi dengan anak yang berkebutuhan khusus. Di mana tujuan umum yang akan dicapai adalah pernyataan tentang apa yang dapat dilakukan siswa setelah menyelesaikan pembelajaran dengan jangka 1 tahun atau bisa juga dengan 1 semester. Dan juga bertujuan untuk menggambarkan kemampuan siswa dalam aspek kognitif, terus afektif dan psikomotor yang harus dimiliki atau harus dicapai oleh siswa sebagai hasil dari pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk perilaku. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran khusus. Tentu berbeda dengan pembelajaran biasa. Di sini yang dimaksud dengan pembelajaran khusus yaitu komponen yang merupakan pernyataan tentang apa yang dilakukan siswa setelah menyelesaikan pembelajaran dalam jangka waktu 1 tahun atau bisa dengan 1 semester. 1 semester juga bisa. Lalu yang dinyatakan dengan rumusan yang operasional itu dikhususkan atau diamati dan dapat diukur serta menunjukkan perubahan perilaku. Jadi kita sudah bisa melihat perilaku dari anak tersebut. Jadi kalau memang tujuan pembelajarannya sudah tercapai, berarti anak tersebut sudah bisa melakukan apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu deskripsi tentang layanan pembelajaran. Dalam komponen ini ada pernyataan tentang pelayanan dan perlengkapan materi secara khusus. Biasanya dalam hal ini ada meliputi yang pertama yaitu siapa yang mengajar, siswa, materi apa yang akan diberikan, dan yang paling utama yaitu alat bantu pengajar yang digunakan untuk mempermudah atau dapat pemahaman dari pengajaran tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sarana dan prasarana juga dapat jadi prasarana dan prasarana itu juga harus dibutuhkan oleh setiap pendidik. Dengan adanya prasarana dan prasarana, mungkin seorang pendidik bisa lebih gampang untuk mencontohkan kepada anak tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu waktu dimulainya kegiatan dan lamanya waktu yang diberikan atau pengajaran yang diberikan. Di mana pernyataan kapan dimulainya kegiatan pembelajaran atau berapa lama waktu yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Ini merupakan estimasi atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, kita sebagai pendidik harus bisa memberikan waktu yang tepat kepada anak supaya anak bisa menyerap apa yang kita sampaikan. Misalkan waktunya, kan nggak mungkin seorang anak bisa menyerap pembelajaran jika dalam waktu yang tidak diinginkan, atau bisa juga dengan waktu yang salah. Misalkan tengah malam, bagaimana anak bisa menyerap materi yang disampaikan oleh guru, sedangkan waktunya tidak sesuai dengan waktu yang harus ditentukan untuk anak-anak. Dan lamanya waktu yang diberikan juga bisa berpengaruh terhadap konsentrasi si anak tersebut. Kenapa bisa berpengaruh? Karena
Misalkan jika kita melakukan sebuah pembelajaran dengan waktu yang mungkin terlalu lama, bisa membuat anak jadi boring atau anak jadi bosan. Jadi anak tidak bisa fokus karena waktu yang diberikan terlalu lama atau tidak cocok dengan usianya atau tidak cocok dengan skala yang harus diberikan kepada anak tersebut. Jadi antara waktu dimulai dan lamanya pembelajaran itu harus sesuai atau seimbang. Oke, yang selanjutnya yaitu evaluasi. Sudah tahu dong apa itu evaluasi? Jadi evaluasi itu komponen yang tidak menggunakan penilaian acuan normal tetapi menggunakan penilaian acuan patokan, yaitu cara penilaian yang mempertimbangkan taraf keberhasilan siswa dengan membandingkan prestasi yang dicapai. Jadi sudah jelas bahwa setiap pembelajaran harus diadakannya evaluasi supaya bisa mengetahui berapa atau seberapa banyak materi yang diserap oleh anak tersebut. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang mungkin agak enak, yang mungkin tidak enak, atau bisa dengan kata-katanya yang kurang dimengerti. Mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam fase belajar. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.